Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Namun sebelum kegiatan kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan Bu Adriana untuk pimpin kita dalam doa di sini. Mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk siang hari ini ada waktu berkumpul mengikuti kegiatan Tuhan menolong kami baik yang menyenangkan dan sehingga semua kita dengan baik dan bahwa kebaikan sampai selesainya adalah melalui Yesus. Amin. Terima kasih Bu Adriana. Ya baik Bapak Ibu, hari ini kita bertemu di sini dengan tujuan untuk mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya terima dari pendidikan calon guru penggerak. Ya, apa saja budaya-budaya positif yang akan kita pelajari bersama pada hari ini, kita akan bahas bersama. Ya, kita langsung saja. Ya, di sini ada konsep inti dari budaya positif, ada 8, yaitu mengenai perubahan paradigma positif, artinya berbicara tentang cara berpikir kita kepada siswa, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada poin yang pertama mengenai perubahan paradigma. Kalau kita berbicara paradigma, ini berarti berbicara tentang cara pandang kita terhadap siswa maupun juga dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu, kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu berbeda. Kalau kurikulum 2013 itu pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik, artinya bahwa dia lebih fokus kepada peningkatan keterampilan anak dan juga itu mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh semua anak. Tapi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, ini lebih fokus kepada peserta didiknya. Artinya kalau ada jumlah 20 peserta didik di dalam kelas, maka tidak dihantam rata secara keseluruhan, tapi diperhatikan per siswa, per individu, personalnya. Jadi supaya apa? Supaya peserta didik ini bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya mereka, bukan kebutuhannya kita. Karena kita terkadang masih terbawa dengan suasana kurikulum 2013 yang menyamaratakan pendidikan satu untuk semua, gitu. Kalau untuk yang berdiferensiasi, kitalah yang harus menyesuaikan kebutuhan anak. Supaya apa? Supaya anak ini bisa belajar sesuai dengan porsinya dia. Porsinya dia sampai di mana, itu yang kita harus sediakan buat mereka. Kemudian selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di mana kita berpikir bahwa kita ini sebagai guru bisa mengontrol murid. Kemudian kita juga berpikir bahwa semua kita sebagai guru bisa memberikan penguatan positif yang lebih efektif dan juga bermanfaat. Yang ketiga, miskonsepsinya ialah kita sebagai guru berpikir bahwa kritik itu dan juga mampu untuk membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, kita berpikir bahwa sebagai seorang dewasa kita bisa dan berhak untuk memaksa anak-anak, dalam hal ini siswa kita. Itu adalah miskonsepsi yang terjadi di dunia pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tabel mengenai bagaimana kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang tabel sebelah itu mengenai stimulus respon tentang dunia, sementara yang di sebelah lagi ada teori kontrol tentang dunia. Misalnya contoh, kebutuhan kita ini sama, tetapi kalau kita berbicara tentang teori kontrol, sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Nah, inilah yang perlu kita sadari bahwa setiap siswa itu punya kebutuhan yang berbeda, maka kita harus sesuaikan dan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan semua orang melihat hal yang sama.
Tapi kalau seandainya kita berbicara tentang teori kontrolnya, setiap orang itu punya pendapat yang berbeda, gambaran yang berbeda, dan lain sebagainya. Sampai kita menuju kepada yang di bawah, yang di tengah itu, mungkin kita berpikir kalau seandainya berbicara tentang stimulus respons tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang teori kontrol, sebenarnya hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita ini. Demikian halnya dengan anak-anak, tidak ada yang bisa mengontrol anak-anak sebenarnya, hanya dianya aja yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Mungkin kita berpikir selama ini ketika kita memberikan arahan dan lain sebagainya, perintah, mungkin dia tunduk, seolah-olah dia sepertinya terkontrol oleh kita. Tapi akan ada momen di mana semuanya itu lepas dari kontrol kita. Sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa sebenarnya dialah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya, kita lanjut mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas kalau saat ini biasa kita bicara tentang kesepakatan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kita bisa perhatikan di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M seperti waktu di zaman COVID kemarin, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak saat pandemi COVID. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai sepeda motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm saat kita berkendaraan waktu bawa motor? Ya, tentu kan supaya bisa melindungi kepala kita ini. Artinya bahwa itu berbicara tentang keselamatan diri sendiri. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan-pelatihan? Kira-kira kenapa? Ya, salah satunya supaya kita ini kan tidak tertinggal materi ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang peraturan, nah sebenarnya Bapak Ibu, lebih baik kita itu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang bisa menggerakkan seseorang itu betul-betul bisa mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah dibuat. Jadi kembali lagi, misalnya contoh, bawa motor harus pakai helm, wajib menggunakan helm. Ketimbang kita bilang, kira-kira kalau seandainya nggak pakai helm, apa yang akan terjadi jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Kan dia sudah menyadari bahwa ada faktor keselamatan di sana. Ya, di sini bagaimana membuat keyakinan kelas? Ada 6 membuat keyakinan kelas, yaitu sebaiknya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja, mudah diingat. Jadi artinya nggak usah buat kalimat yang panjang-panjang. Kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar bisa mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga atau semua orang itu bisa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya semua siswa dilibatkan ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa contoh, nanti kita bisa menentukan yang mana keyakinan kelas, mana yang bukan. Ya, perhatikan lagi bahwa itu semuanya keyakinan kelas harus dibuat dengan menggunakan kalimat positif, singkat saja, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana? Bukan atau keyakinan kelas? Kalimat positif atau bukan tuh? Ya, dia adalah kalimat positif. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau bukan? Ya, kenapa? Karena ada kata negatifnya, dilarang. Ya, dilarang, jangan, tidak boleh, dan seterusnya ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana? Ya, keyakinan ya. Dilarang melakukan kekerasan. Bukan. Dilarang menggunakan narkoba. Bukan. Bergantian atau menunggu giliran. Bukan ya. Bukan ya. Oh ya, keyakinan Bapak Ibu. Gunakan masker. Bagaimana? Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Bagaimana? Ya, bukan.
Nah, kalau kita ketemu dengan hal-hal yang seperti ini kan peraturan sebenarnya. Ini peraturan juga sebenarnya. Tapi supaya peraturan ini bisa dimasukkan di dalam keyakinan kelas, maka redaksinya yang dirubah. Misalnya contoh, dilarang menggunakan narkoba. Inilah yang harusnya diubah bunyinya, tetapi mempunyai makna yang sama. Sama dengan yang dilarang mengganggu orang lain. Kan kita bisa menggunakan kata hormati dan hargailah sesama. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana penerapan dalam penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama tentu kita harus berdiskusi dulu kepada anak-anak, karena keyakinan kelas itu harus disusun bersama. Ini juga saya rasa kita sebagian besar sudah membuatnya. Setelah kita membuat peraturan-peraturan yang ada, kemudian barulah kita merumuskan menjadi keyakinan kelas. Artinya ada kalimat negatif, itu dirubah menjadi kalimat positif. Dan selanjutnya semuanya itu ditempel di dinding di dalam kelas. Berikutnya Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi baik psikologis maupun psikologisnya. Yang mana semuanya itu bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Bapak, Ibu, dan saya itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Itu tidak boleh tidak diberikan, tidak boleh tidak mereka terima. Sama halnya dengan anak-anak. Bapak Ibu butuh penguasaan, Bapak Ibu butuh yang namanya bertahan hidup, Bapak Ibu itu butuh yang namanya disayangi, kemudian diterima, ya kan? Oh iya dong, masa kita nggak disayang? Disayang, kita butuh disayang, ya. Kemudian kita butuh kesenangan juga, kita butuh kebebasan juga. Kalau kita butuh semuanya itu, anak-anak pun juga sebenarnya membutuhkan kelima kebutuhan dasar ini. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita berbicara mengenai 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol restitusi. Inilah posisi kontrol kita Bapak Ibu. Yaitu ada yang sebagai penghukum, atau mungkin pemantau, atau mungkin pembuat rasa bersalah, atau mungkin sebagai teman dan juga sebagai manajer. Ya, kita lihat satu persatu sebagai penghukum. Kalau dalam posisi ini Bapak Ibu, ini biasanya masih banyak diterapkan oleh banyak guru ya, dengan anggapan bahwa hukuman itu bisa mempercepat dalam penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan dari hukuman yang diberikan kepada anak. Seorang penghukum biasanya yaitu akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai dengan gestur yang menunjuk-nunjuk, menghardik, dan matanya dipelototin. Ya, kamu yuk, ya kan? Ya, kayak gitu. Kita mempelototkan mata kita kepada anak gitu. Nah, dampak dari posisi kontrol ini, itu murid dapat menjadi pendendam. Dia juga bisa menjadi pemberontak ketika dia sudah mulai tidak tahan lagi menerima hukuman. Dan yang lebih lagi, dia akan menyalahkan orang lain. Gara-gara dia Bu, gara-gara dia Pak. Nah, semuanya itu akan beralih ke situ. Dan justru ada dampak yang lebih buruk lagi, yaitu dia akan merasa dalam keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya dirinya dia, bahkan bersedih secara berkelanjutan. Lanjut Bu, Bapak Ibu, ada pembuat rasa bersalah. Iya, posisi ini biasanya si guru itu akan berkata lebih lembut, kemudian dia akan menciptakan suasana yang hening, orang lain akan merasa tidak nyaman, rasa bersalahnya akan muncul di saat itu, bahkan posisinya dia akan merasa lebih rendah diri lagi. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu ya akan berdampak pada penilaian diri yang buruk bagi siswa. Murid akan merasa bersalah, bahkan dia merasa dirinya nih, sudahlah aku tidak berharga lagi. Ya, tidak seperti dampak posisi penghukum. Ya, murid dapat menumpahkan segala amarahnya meskipun dengan cara yang negatif. Si murid dengan perasaan tertekan yang seperti ini, yang tiba-tiba dapat meletup
meletus amarahnya, ya. Jadi dia bisa saja meledak di saat dia menerima perlakuan yang seperti ini. Bahkan dia bisa menyakiti dirinya, bisa juga dia menyakiti orang lain. Ya, mungkin kadang kita akan menemukan kondisi seperti ini. Ketika siswa sudah mulai tertekan, amarahnya sudah meluap-luap, ya, dia bisa jadi dia menyakiti dirinya sendiri, atau bisa jadi dia menyakiti orang lain. Posisi yang ketiga ialah sebagai teman. Baik saya maupun Bapak Ibu mungkin juga ada di posisi ini. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti muridnya, ya kan, sebagai teman ya Bapak Ibu, tapi dia akan berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Dampaknya ini ada dua Bapak Ibu, baik positif maupun negatif. Positifnya, ya, hubungan antara guru dan murid itu sangat dekat, tapi negatifnya lumayan juga, yang mana akan muncul ketergantungan murid kepada guru. Di samping itu murid akan merasa sangat dikecewakan kalau seandainya suatu waktu si guru tersebut tidak mampu lagi untuk menolong si anak tersebut. Hal lain yang bisa ditimbulkan yaitu si murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu saja, sementara guru yang lain, itu bukan guruku, seperti itu. Dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain, karena dia merasa itu bukan gurunya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab akan perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang sudah ditetapkan. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, guru akan memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang bisa dia gunakan sebagai bukti. Akibat dari posisi ini, Bapak Ibu, murid akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena dia merasa bahwa aku sudah melanggar peraturan nih, aku sudah melanggar tata tertib nih, aku sudah melanggar keyakinan kelas nih. Pasti aku akan menerima konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang terakhir, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer, yang mana posisi guru akan melakukan sesuatu bersama dengan murid. Artinya guru dan siswa akan melakukan sesuatu, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, yang perlu diperhatikan dengan memposisikan diri sebagai manajer, ya ada juga dampak negatifnya Bapak Ibu, yaitu penguatan watak atau karakter siswa itu mungkin akan sedikit berkurang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, posisi kita selama ini ada di mana dari kelima posisi kontrol itu? Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer, pembuat merasa bersalah, dan lainnya? Berada di mana kita selama ini? Dan sebaiknya bagaimana? Ya, Bapak Ibu, kalau kita sudah melihat posisi kontrol kita selama ini, sebenarnya posisi kontrol yang sebaiknya itu adalah tidak berfokus kepada satu posisi kontrol. Artinya bahwa kita itu harus menyesuaikan konteksnya. Ada waktu kita itu harus berperilaku harus menyesuaikan diri, kita hadir sebagai teman. Ada waktu kita itu hadir sebagai manajer. Ada waktu nanti kita akan hadir sebagai seseorang yang mungkin akan menyadarkan dia bahwa dia itu salah gitu. Dan seterusnya. Jadi harus dikombinasikan dan tidak harus fokus kepada teman. Kalau seandainya kita sebagai teman terus bisa bahaya Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya kita bicara tentang disiplin positif. Atau di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu?
Oh, Bu Dina. Tadi kayaknya, oh enggak ya, saya salah lihat berarti. Oke, selanjutnya kita bicara tentang disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Ya, disiplin itu intinya adalah belajar. Disiplin itu adalah belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri untuk supaya anak ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan mengenai nilai-nilai yang sudah diyakini. Sedangkan disiplin positif, Bapak Ibu, itu adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan supaya muncul kesadaran dari dalam diri siswa tanpa adanya imbalan, tanpa adanya reward, tanpa adanya ancaman, dan tanpa adanya hukuman. Itu muncul kesadaran itu secara otomatis dari dalam diri siswa. Itu adalah disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, Bapak Ibu, kita itu punya tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Kita bisa lihat di sini. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan seterusnya yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai yang paling bawah itu mengenai komitmen, percaya diri. Itu adalah IBO dari Primary Years Program. Dan ada juga dari 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, hormat dan santun, dermawan, dan seterusnya sampai kepada kedamaian dan kesatuan. Ini merupakan contoh-contoh nilai kebajikan yang berlaku di setiap institusi organisasi dimanapun itu, termasuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ketika orang melakukan sesuatu itu didasari dari 3 motivasi perilaku. Kalau dia melakukan sesuatu itu sudah pasti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. 3 motivasi inilah yang biasanya muncul ketika manusia itu berperilaku atau melakukan sebuah tindakan. Bagaimana, Pak? Saya suruh pilih yang mana? Oke, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal, ada hukuman dan penghargaan. Hukuman itu menyakitkan, Bapak Ibu. Tidak nyaman, murid takut, terkesan memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya karena dia takut ya. Terus murid juga menjadi rendah diri. Ternyata penghargaan juga, Bapak Ibu, merupakan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Kenapa? Karena penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, itu bisa merusak hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan temannya, karena temannya mempunyai sifat iri juga. Dan selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena itu bisa mematikan kreativitas. Kalau dia tidak dapat penghargaan, dia nggak akan melakukan sesuatu yang diminta kepadanya. Karena ngapain sih, nggak ada nilainya, nggak ada imbalannya ke saya, nggak ada dampaknya buat saya. Terus juga menghukum dengan sistem ranking 1 sampai 10 mah aman. Bagian yang di paling bawah tanpa kita ketahui kadang mereka itu baku olok-olok, ya, membuli. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi ada putus asa dalam belajar. Kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman sebisa mungkin dihindari, tetapi konsekuensi tetap ada. Yang mana konsekuensi ini sifatnya jangka pendek, namun ketika kita memberikan konsekuensi, jangan dilepas begitu aja, Bapak Ibu, tapi harus berkelanjutan, dipantau, dimonitoring. Ya, selanjutnya stimulus atau ada respon dari anak-anak ya. Kemudian murid merasa murid akan lebih menghormati peraturan, dan konsekuensi yang lain lagi yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Terus dia lebih fokus pada pemecahan masalah yang sifatnya jangka panjang. Kalau aku lakukan ini ke orang itu, gimana ya kalau seandainya itu terjadi di aku?
Dia sudah mulai berpikir ke situ. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, itu sudah pasti. Kemudian teori kontrolnya, yang mana dialah yang memegang kendali atas dirinya sendiri, bukan aku dikontrol oleh orang lain, bukan. Jadi dia sudah mulai bisa untuk mengontrol dirinya, ini boleh aku lakukan, ini tidak boleh. Karena dia sudah melihat bahwa ketika aku melakukan hal ini kepada orang lain, maka aku harus lihat dulu ke diriku sendiri. Kalau aku dilakukan itu kepadaku, aku suka nggak? Nah gitu. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan juga, kalau itu adalah restitusi, karena restitusi itu merupakan sesuatu yang muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Ya, bagaimana? Ya Pak, mau tanya. Ini sudah berlaku di kelas saya juga, Pak. Oke. Membahas tentang sebelumnya itu Pak. Ya, penghargaan. Ini ya? Jadi saya ada menerapkan, apalagi termasuk dalam konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau yang gagal di mana nih Pak. Saya kalau anak-anak nggak mengerjain tugas, saya kasih refleksi. Refleksinya dalam bentuk tulisan, bukan meminta mereka kayak. Tulisannya bagaimana? Saya akan mengerjakan PR. Saya akan membawa tugas saya. Saya tidak akan mengulangi. Oh, oke. Saya paham. Ya. Itu memang kesepakatan di awal. Nah, jadi berkaitan dengan yang Bapak sampaikan itu termasuk konsep disiplin yang gagal atau sukses. Kan ada dua kali ya Pak ya. Kalau dia yang seperti yang Ibu katakan tadi, itu sebenarnya kan tadi ada kasus nih, dia tidak kerjakan PR ya. Kemudian dia diberikan peraturan yang dilanggar ada. Kemudian dia dikasih sanksi dong, di mana dia harus menulis bahwa saya tidak akan mengulanginya ya. Nah, itu masuk kepada hukuman sebenarnya. Itu sudah masuk pada ranah hukuman dan memang itu tidak akan efektif. Mungkin sebaiknya kalau seandainya dia tidak kerja PR, maka dia diberikan konsekuensi saja. Kamu nggak kerja PR nih, konsekuensinya nanti kamu harus kerjakan PR-mu itu ketika jam pulang sekolah. Yang mana dia jam pulangnya dia akan terlambat lebih sedikit ketimbang teman-teman yang lain. Atau bisa juga dia kerjakan itu di jam istirahat. Artinya jam istirahatnya itu terpakai untuk mengerjakan PR-nya dia. Nah, di sini dia punya tugas terselesaikan, tetapi dia di saat itu juga menjalani konsekuensinya. Gitu. Artinya bahwa konsekuensi yang dia terima itu masih sekaitan dengan tugas yang dia lewatkan. Begitu. Bagaimana kalau PR yang tertinggal? PR yang tertinggal bagaimana itu maksudnya? Sudah dikerjakan tapi tertinggal. Oh, tertinggal di rumah. Iya, bisa diterapkan seperti itu. Karena hitungannya kan dia tidak kerjakan PR. Ketika PR itu ditagih, dia tidak bisa menunjukkan. Begitu. Jadi dia harus kena konsekuensi. Seperti itu. Ada lagi, Bu? Oke, terima kasih Bu sudah bertanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, pengertian restitusi. Kan tadi kita sudah berbicara tentang restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu intinya bagaimana siswa mampu untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali di kelompoknya mereka. Artinya bisa kembali ke posisi yang benar tentang karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi kita bisa lihat di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini tawaran, bukan paksaan. Jadi mereka dikasih tawaran, tetapi itu bukan paksaan, mereka memilih. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya mereka, alasan mereka. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya bahwa intinya restitusi ini mau menuntun anak itu supaya mereka itu bisa menyadari betul-betul itu muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa aku salah, aku harus memperbaiki kesalahanku dengan cara dengan lebih menghormati atau menghargai sesama dan lain sebagainya. Nah, untuk disiplin positif sendiri,
Kalau melalui segitiga restitusi di sekolah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, apa pula itu segitiga restitusi? Sudah kita tadi bahas tentang restitusi. Nah, ini muncul lagi segitiga restitusi. Apalagi segitiga restitusi ya. Oke. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena ketika mereka tidak bisa memperbaiki kesalahan mereka, maka dia itu akan beda sendiri dari kelompoknya, yang mana mereka tidak mempunyai karakter yang sama dan serupa dengan teman-temannya. Kan di sini tadi kita sudah berbicara tentang nilai-nilai kebajikan. Ini dia segitiga restitusi. Jadi ada tahap validasi dulu. Artinya kita mulai dari tahap validasi, yang mana kita tanya alasannya dulu. Misalnya contoh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan kenapa kamu lakukan itu. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini berbicara tentang keyakinan kelas atau kesepakatan yang disepakati bersama tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua bisa jadi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu menstabilkan identitasnya si anak. Misalnya contoh, nah setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu contohnya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin Bapak juga pernah dulu melakukan hal yang serupa. Tapi, nah ya kan, kita lanjutkan lagi. Nah, ada contoh di sini Bapak Ibu, langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ya. Apa itu langkah-langkah penerapan segitiga restitusi? Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, ini contoh. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Betul ya Bapak Ibu ya? Berbuat salah itu memang hal yang manusiawi. Nggak ada manusia itu yang tidak pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu gurumu di sini juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu, maksudnya kita memposisikan diri kita sendiri, Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yang Bapak mau itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin dia akan menggeleng, mungkin dia akan menjawab, ya kan? Mulai dari sini, anak itu mulai tertuntun. Berikutnya mengenai validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang 5 kebutuhan dasar tadi ya Bapak Ibu, setiap kali mereka melakukan tindakan, pasti punya tujuan, yaitu untuk memenuhi salah satu dari 5 yang kebutuhan dasar tadi. Apa itu? Penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau mungkin bertahan hidup. Nah, kita bisa mengatakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya dia habis ketek telinga temannya kah, atau mungkin dia habis coret-coret buku temannya kah, dan lain sebagainya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Pasti. Kemudian, apa sih yang penting bagi kamu? Ya kan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain juga, misalnya sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Terusnya, oke. Menanyakan keyakinan. Langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya contoh, dia sudah melakukan kesalahan ya tadi ya Bapak Ibu ya. Dia tidak melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di dalam kelas tadi? Yang kita tempel loh, yang di dinding itu.
Nanti dia akan sebutkan. Kemudian nilai universal apa saja yang telah kita sepakati. Nanti dia juga pasti akan sebutkan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kalau seandainya dia itu adalah siswa yang membuat onar di dalam kelas. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Biasa aja atau mungkin gimana ya Bu? Aku terpaksa sih Bu. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu. Kamu menjadi orang yang seperti apa dan seterusnya. Itu contoh. Ya, ada intervensi 30 detik ya Bapak Ibu, yang mana intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif. Ya. Misalnya ini ya, ini intervensinya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan seterusnya. Ya. Ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Dina. Ada perbedaan ya Bapak Ibu? Perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus misalnya, contoh yang baru dikatakan oleh Bu Dina tadi mengenai siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukumannya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Atau guru marah dan murid malah menjadi takut. Atau seperti yang disampaikan oleh Bu Dina tadi, silakan catat ini sebanyak 3 halaman. Contoh. Ya kan? Karena misalnya ini contoh aja. Nah, kalau kita berbicara tentang konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan tersebut. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, tapi Bapak Ibu, di saat kita melaksanakan segitiga restitusi, memang ya konsekuensi terkadang memang perlu untuk diterapkan juga. Karena setiap tindakan yang mereka lakukan perlu kita ajarkan kepada mereka bahwa semuanya itu ada konsekuensinya. Tapi itu harus tetap sejalan dengan apa yang sudah mereka lewatkan mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah mereka langgar. Ya, itu sejalan juga Bapak Ibu dengan sekolah ramah anak yang kita sedang gaungkan dari dulu sampai pada hari ini, dan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau itu diberlakukan, maka tidak ada lagi yang namanya hukuman yang memberatkan anak, karena pada dasarnya hukuman itu sangat memberatkan, ya, sangat memberatkan hukuman itu. Ya, itu saja. Mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, Bu Marito, silakan Bu Marito. Ya, silakan Bu Marito. Bagaimana? Oh, tidak ada. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Oh, Pak Sur. Oh, sepi bener. Pak Kristen. Ya. Yang di awal, Pak. Yang di awal ya Pak ya? Ya, miskonsepsi dalam dunia itu saya tertarik. Oke. Yang ini ya? Ya. Ini tadi. Ini dia. Biasanya sering, bukan biasa, hanya saya pernah praktekkan di sekolah ini. Saya melihat sampah berserakan di sekitarnya. Lalu saya suruh salah satu siswa, mereka bertiga jalan. Ada yang menjawab, bukan sampah saya. Di situ saya langsung marah. Ayo pilih sekarang. Bukan sampahmu, tapi kan ini merusak lingkungan. Ayo pilih. Nah, di situ saya menerapkan
apa namanya dari kontrol. Jadi dengan nada keras kayak mengancam, jadi mereka langsung ketakutan, ya sudah langsung diam-diam mereka pilih semua. Nah ini bagus kan, jadi tidak perlu harus ini. Kalau ada sampah, bukan dia jawab, bukan saya marah itu apa bilang, bukan sampah saya. Nah itu yang buat saya sedikit marah, jadi saya langsung yang muncul lah emosi saya untuk memaksa mereka untuk mengambil sampah. Jadi yang miskonsepsi yang Bapak yang terjadi di saat itu adalah orang dewasa berhak memaksa, ya kan? Yang terjadi saat itu. Tapi coba kita lihat, memang dari miskonsepsi ini, coba mari kita perhatikan dan kita ingat kembali bahwa ketika kita selesai memaksa anak, memang betul dia lakukan apa yang dia bilang, yang kita katakan itu. Di saat itu dia lakukan, tapi secara tanpa kita sadari, besok dia akan lakukan lagi hal yang serupa, yang mana dia tidak mau pungut sampah itu. Nah, gitu, ya kan? Nah, karena memang apa? Dia merasa apa? Kamu nggak berhak mengontrol saya, gitu. Dan kesadaran itu tidak muncul dari dalam dirinya si anak itu. Oke, ada lagi Pak Kristen? Oh, Bu Edmi, bagaimana Bu Edmi? Kembali ke hukuman tadi. Oh, di hukuman. Bentar. Pengertiannya ya Bu ya? Yang tiga tadi. Ya, baik institusi sama. Ini? Oh, yang paling terakhir. Ini. Ya, gini Pak, ini kelas besar sekarang ini, terutama kelas 5 ya, saya mengamati bahasa Indonesia khususnya. Itu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa dibaca tulisannya. Jadi, ketika mengerjakan tugas, termasuk sumatera, karena saya berpikir kalau anak ini paham dengan soal, tetapi tulisan itu sama sekali tidak bisa dibaca. Jadi saya memberikan, bukan yang mau dibilang hukuman atau apa ini Pak, saya menyuruh kembali anak itu, terutama Sumati, menulis kembali, hapus sampai bisa dibaca. Karena yang saya pikir gini, nanti tugas itu kan dibawa ke orang tua. Nah sementara mereka bilang itu benar, tetapi karena saya tidak bisa baca, saya kasih salah. Tapi di pikiran saya sepertinya merugikan dia kan paham. Jadi saya suruh hapus, suruh tulis sampai bisa dibaca. Begitu. Oke. Iya, apakah itu hukuman ya? Iya. Pertanyaannya. Ya sebenarnya itu bukan hukuman. Kenapa? Karena kan Ibu tadi suruh hapus, kemudian rapikan kembali supaya dia menjadi tulisan yang jelas untuk dibaca. Ya, itu kan tadi ya, Iya, Bu ya? iya, Pak. Karena kalau seandainya tidak bisa dibaca, konsekuensinya nanti yang akan dia terima, maka bisa jadi hasilnya dia itu akan disalahkan karena tidak jelas. Nah, gitu. Yang Ibu sudah lakukan itu betul. Supaya tulisannya jelas, maka harus diperbaiki tulisan itu di saat itu. Susah sekali Pak, kelas 5, kelas 6 banyak sekali yang tidak bisa dibaca tulisan. Ya, betul sekali. Kalau untuk beberapa anak yang tulisannya kan biasa tulisan yang tidak jelas dibaca itu, terkadang kan itu efek dari tulis buru-buru. Nah, konsekuensi yang harus dia terima ketika menulis buru-buru, ketika guru meminta, ya harus kerja hapus, kemudian rapikan ulang. Itu. Jadi dirapikan. Sumatif saya buat seperti itu. Oh, mungkin sebaiknya ada waktu anak itu di jam pulang, anak itu harus diminta untuk berlatih menulis. Tapi sebenarnya lebih kepada anak itu harus membiasakan diri supaya dia itu tidak mengerjakan buru-buru. Itu biasanya buru-buru akhirnya begitu. Sebenarnya bukan buru-buru sih Pak, karena waktunya itu panjang. Apalagi Sumatif mereka mengerjakannya di jam yang banyak ya seperti itu. Tapi emang tulisannya seperti itu. Dan kalau tugas di buku itu ada yang saya suruh perbaiki dan ada yang tidak, supaya orang tua tahu kenapa saya bersalah. Saya kasih catatan di bawah, tulisan tidak bisa dibaca atau susah dibaca, belajar lebih banyak lagi menulis rapi. Saya kasih catatan di bawah sekali.
Iya, karena itu tadi bahwa waktu banyak, pengen cepat selesai, buru-buru. Itu, dia buru-buru. Nah, selagi masih ada waktu, diminta untuk merapikan tulisannya itu nggak salah sih. Konsekuensinya dia harus kerja 2 kali jadinya. Nah, Tapi gitu. misalnya nih Pak, udah habis waktu saya kumpul, terus saya kan belum langsung periksa nih. Saya misalnya bawa pulang di rumah, tapi saya tidak lanjutkan periksa besoknya, di mana ada masih ada waktu, saya suruh kembali perbaiki. Boleh, nggak masalah. Itu konsekuensi yang harus dia terima. Karena kalau seandainya tidak diperbaiki, nilainya yang jelek, ya kan? Karena nggak bisa diperiksa. Kita mau kasih nilai, takutnya yang kita khawatirkan tidak sesuai dengan apa yang dia tulis, itu dengan hasil yang dia kerjakan. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Oke, cukup ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu. Apa? Oh, saya pikir tadi Bu Ida lagi berbicara. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, dari apa yang sudah saya sampaikan ini, saya mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan yang sudah saya buat, yang mengecewakan ya Bu Dina dan lain sebagainya dari jawaban saya. Mohon dimaklumi, karena saya juga baru belajar. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita akan tutup di dalam doa. Mungkin minta tolong Pak Sadrak setelah dibuka oleh Bu Adriana. Mohon kesediaan Pak Sadrak di sini Pak, dekat-dekat sini supaya suaranya terdengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam penyertaan Tuhan kami boleh menerima banyak hal, informasi terkait untuk pengembangan diri kami, bahkan untuk kebaikan kami semua, bahkan juga untuk anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin kami, sehingga di dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami boleh mendidik setiap anak-anak ini dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dan biarlah Tuhan yang memberikan kami kekuatan, hikmat untuk boleh mendampingi mereka semua. Dan biarlah apa yang telah kami dapatkan itu tidak hanya kami dengarkan, tapi boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan dari tempat ini pun kami akan pulang, kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sadrak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.